Tidak terasa hari sudah menunjukkan pukul 6 sore. Di dalam kamar, Mona begitu terlihat tampak gelisah, sebab malam ini ia akan pergi ke rumah orang tua Ardian. Mona masih duduk di tepi ranjang tempat tidur sambil memangku kotak berwarna merah muda pemberian Ardian tadi pagi. Kadinda yang tidak sengaja melewati kamar sang adik, ia melihat dari sebalik pintu yang sedikit terbuka Mona sedang duduk melamun, sambil memegang kotak pemberian Ardian di pangkuannya. Kadinda yang melihat adiknya hanya diam, memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Maghrib, maghrib, jangan ngelamun, nanti kesambet. Ucap Kadinda yang berjalan masuk ke dalam kamar Mona, lalu menutup korden jendela kaca yang dari tadi dipandang oleh Mona. Mona yang melihat kehadiran kakaknya seketika tersadar dari lamunannya. Kania mana kak? Tanya Mona. Karena dari tadi siang Kania ikut Kadinda dan juga Rehan. Tuh, ada di bawah. Main sama Mas Ray dan juga Papa. Kamu ini kenapa sih? Ngelamun mulu. Apa yang kamu pikirin? Kadinda yang juga duduk di samping adiknya. Mona seketika menarik nafasnya. Mona bingung kak. Jawab Mona sambil menatap wajah sang kakak yang duduk di sampingnya. Apa yang membuatmu bingung? Gara-gara Pak Ardian? Iya kak, Mona takut. Mona takut jika keluarga Pak Ardian tidak menerima dengan baik dengan kedatangan Mona ke rumah mereka. Tahu sendiri kan kak, keluarga kita beda dengan keluarga mereka. Keluarga Pak Ardian bukan keluarga sembarangan. Kakak tahu, Mona. Tapi kamu tidak perlu takut. Percaya diri saja. Kakak yakin kok keluarga Pak Ardian pasti juga baik seperti Pak Ardian. Bagaimana Mona bisa percaya diri kak datang ke sana? Sekarang Mona ini bukan wanita yang jelas statusnya. Mona sudah mempunyai anak satu tanpa suami dan tanpa menikah. Mana mungkin keluarga Pak Ardian akan menerima Mona sebagai menantunya. Pasti keluarga mereka menginginkan anaknya mendapatkan wanita yang baik. Kamu jangan pesimis dulu dong. Jangan berpikir jelek-jelek dulu. Dicoba aja belum udah mikir yang tidak-tidak. Kamu kan belum mengenal keluarga Pak Ardian, jadi jangan berpikir negatif dulu. Tidak semua orang kaya itu berdiri dengan kekayaan dan jabatan, Mona. Tenangkan diri kamu dan singkirkan pikiran jelek kamu. Tutur Kak Dinda kepada sang adik. Mona yang tadinya gelisah dan cemas, kini sedikit merasa tenang. Setelah mendengar ucapan-ucapan Kak Dinda, ia merasa semua ucapan Kak Dinda itu ada benarnya. Tidak semua orang kaya memandang harta dan tahta. Walaupun kenyataannya orang kaya itu juga memilih bibit, bebet, dan juga bobotnya sama dengan mereka, sebanding dengan apa yang mereka punya. Udah, jangan kebanyakan mikir. Keburu Pak Ardian datang, cepat ganti baju, dan make up yang cantik dan rapi. Jika sampai di rumah Pak Ardian, bersikap yang sopan dan ramah. Dan jangan paling penting jangan grogi. Mona yang mendengar ucapan Kak Dinda seketika mengangguk, lalu beranjak berdiri dari tepi ranjang tempat tidur. Ya udah, kakak keluar dulu. Mau buatin Kania susu agar dia tidur cepat malam ini. Kak Dinda yang juga beranjak berdiri lalu mengusap pundak Mona. Iya kak. Setelah Kak Dinda keluar dari dalam kamar, Mona segera menutup pintu dan tidak lupa mengunci pintu kamar. Mona kembali berjalan mendekat ke arah meja rias lalu meraih kotak berwarna merah muda dan segera membukanya. Mona sudah meraih sebuah gaun berwarna gold. Gaun yang terlihat sederhana namun begitu sangat elegan. Dengan pita kecil di bagian belakang baju, gaun yang terlihat begitu mahal. Karena Mona tahu betul bahwa gaun tersebut adalah gaun rancangan desainer profesional yang hanya dibuat untuk satu orang saja dan tidak dijual belikan. Apa Pak Ardian tidak salah memilih baju ini untukku? Pasti baju ini sangat mahal. Kenapa aku tidak pernah sadar jika Pak Ardian selama ini menyukaiku? Mona yang terus menatap gaun mewah di tangannya. Hari semakin malam, Mona segera mengganti pakaiannya. Setelah selesai, ia berdiri di depan kaca besar yang memperlihatkan tubuh mungilnya dari atas kepala hingga mata kaki. Ia melihat baju itu tampak pas dan begitu nyaman di tubuhnya. Bahkan Mona sendiri terpesona dengan tubuhnya yang terlihat begitu sangat elegan. Mona
Mona seketika menjatuhkan tubuhnya di kursi meja rias. Ia segera memoles wajahnya sebelum Pak Ardian datang untuk menjemputnya. Beberapa bedak dan foundation ia usapkan secara lembut di wajah mulusnya dan tidak lupa memakai pensil alis dan juga perona mata. Dan sedikit Mona oleskan maskara waterproof ke daerah bulu mata keletiknya. Lalu Mona lanjutkan memakai eyeliner untuk semakin mempertajam bola mata bulatnya agar semakin cantik. Setelah make up di bagian mata selesai, kini Mona segera memoles bibir mungilnya dengan lipstik berwarna nude beraroma curry. Membuat bibir Mona tampak sehat dan juga lembab. Tidak lupa juga Mona memakai blush on untuk sentuhan akhir di pipi cabinya agar terlihat sedikit tirus. Make up pun selesai. Natural namun begitu sangat cantik. Setelah selesai make up, Mona segera menata rambut hitamnya yang lurus. Rambut yang tadinya masih dicemur ke atas, kini ia biarkan terurai. Mona segera meraih alat catok agar rambutnya tampak rapi dan mudah untuk diatur. Sekarang pelan Mona meraih rambutnya agar tampak lurus namun di bagian bawah dibiarkan bergelombang. Setelah selesai menata rambut, Mona sedikit mengibaskan rambutnya dan menata poni bagian depan agar semakin rapi. Perfect. Bukankah aku sudah cantik? Ucap Mona kepada dirinya sendiri. Mona pun seketika beranjak berdiri dan segera meraih heels berukuran 5 cm di atas lemari. Heels yang berwarna senada dengan gaunnya. Saat Mona masih sibuk mengenakan heels, tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetok. Mona pikir itu adalah Kak Dinda. Apa Pak Ardian sudah datang, Kak? Sebentar, ini aku mau selesai dan segera keluar, teriak Mona dari dalam kamar. Aduh, kenapa Pak Ardian sudah datang sih? Seharusnya aku yang sudah siap duluan, ucap Mona pelan sambil mengenakan heelsnya. Mona panggil seseorang bersuara laki-laki seketika membuat Mona langsung paham jika itu bukan kakaknya, melainkan kakak iparnya. Setelah selesai menggunakan heelsnya, Mona seketika segera membukakan pintu kamar. Mona pikir kakak iparnya sedang mengantarkan Kania untuk tidur di dalam kamar. Mona seketika langsung membuka pintu. Apa Kania tidur? Ucap Mona. Namun seketika berhenti kala melihat Rehan berdiri di depan kamar tanpa membawa Kania. Wow, kamu sangat cantik sekali Mona. Puji Rehan dengan kedua mata terus menatap ke arah Mona. Kania mana Kak? Apa dia sudah tidur? Tanya Mona. Sudah. Dia ada di kamar Kak Dinda. Sepertinya malam ini Kania akan tidur dengan Kak Dinda. Dan gantinya kamu tidur sama aku. Ucap Rehan dengan mata yang menggoda. Nanti malam aku akan mengambilnya dari kamar kakak setelah pulang dari acara ini. Mona, apa kamu itu tidak takut untuk menikah? Lebih baik pikir-pikir lagi. Dan pasti Ardian itu mempunyai niat yang buruk padamu. Seperti Satria dan juga Kenan yang hanya suka dengan TBH-mu. Atas dasar apa Kak Red bicara seperti itu? Ucap Mona yang menatap malas ke arah kakak iparnya tersebut. Ya, kamu tahu sendiri kan. Kalau Ardian itu adalah orang kaya, bukan orang sembarangan. Mana mungkin dia serius sama kamu? Ucap Rehan lagi. Mona, apa kamu belum selesai? Pak Ardian sudah datang. Ayo cepat turun, teriak Tuan Johan dari lantai bawah. Mona yang mendengar teriakan sang ayah seketika kembali berjalan. Iya Pak, jawab Mona. Mona, Rehan yang menarik tangan Mona hingga Mona menghentikan langkahnya. Lepasin Kak, jangan macam-macam dan ingat bahwa kakak sudah beristri. Mona yang mengibaskan tangannya, lalu kembali berjalan untuk turun ke lantai bawah. Dengan langkah pelan, Mona menuruni anak tangga menuju ke lantai 1. Dari atas Mona melihat Ardian sudah duduk di ruang tamu bersama ayahnya. Setibanya di lantai 1, Mona melihat Ardian menatap ke arahnya dengan tatapan yang begitu tajam. Mona yang terus ditatap oleh Ardian seketika menjadi salting. Bahkan Mona melihat Ardian tanpa berkedip sama sekali. Aduh, kenapa Pak Ardian terus menatapku? Apakah aku tidak cocok memakai baju ini? Apa make upku yang terlalu berlebihan? Astaga, kenapa aku jadi malu? Ucap Mona di dalam hati.
Ardian yang melihat Mona terus berjalan ke arahnya menjadi terpesona. Ardian begitu kagum dengan kecantikan Mona. Baru pertama kali Ardian melihat Mona secantik ini. Walaupun sebenarnya tanpa make up pun Mona sudah cantik. Namun menurut Ardian, kecantikan Mona malam ini berkali-kali lipat. "Sudah siap?" tanya Tuan Johan menatap ke arah putrinya. "Sudah, Pak," jawab Mona dengan wajah malu-malu. "Kalau begitu, kamu langsung saja, ya Tuan, karena orang tua saya sudah menunggu dan takutnya nanti keburu malam," ucap Ardian. "Baik Pak Ardian, tolong jaga Mona ya." "Tentu Tuan, saya akan menjaganya." Tuan tidak perlu khawatir. Ardian dan juga Mona pun sudah berjalan menuju mobil. Satu bodyguard sudah membukukan pintu untuk mereka berdua. Mobil mewah pun sudah melaju meninggalkan kediaman Tuan Johan untuk menuju ke kediaman Ardian. Di dalam mobil dan sepanjang perjalanan Mona hanya diam. Mona hanya fokus menatap pada jalan di malam hari. Di dalam mobil tampak sunyi, tidak ada perbincangan sama sekali. Walaupun Mona dan Ardian kerap bekerja sama di luar kota. Namun tetap saja mereka berdua tidak cukup dekat dan hanya berbicara saat ada hal penting saja. "Bagaimana, apa bajumunya? Nyaman? Kamu pakai?" Ardian yang membuka pembicaraan. Mona yang tadinya menatap ke arah kaca kini menoleh ke arah Ardian. "Ah iya Pak, sangat nyaman. Bahkan ukurannya pas di tubuh saya," jawab Mona. "Syukurlah." "Jangan panggil saya Pak. Jika kita hanya berdua saja, panggil saja Mas," perintah Ardian. "Mas?" Mona yang sedikit terkejut. Pasalnya Mona tidak pernah memanggil seorang laki-laki dengan sebutan Mas. "Iya, apa kamu keberatan?" Ardian yang menatap wajah Mona. "Bukannya itu cukup aneh Pak?" Aduh, maaf, saya tidak terbiasa memanggil seseorang dengan sebutan Mas. Biasanya kalau tidak Pak yang namanya langsung." Ardian yang mendengar ucapan Mona seketika tersenyum. "Kamu memanggil Mas hanya kepada saya saja, jangan orang lain, agar kita lebih dekat saja. Bukankah kata Mas lebih bagus dibandingkan kata sayang dan yang lainnya? Aku lebih suka dipanggil Mas," jelas Ardian. "Baiklah Pak. Mas, saya akan belajar untuk memanggil dengan sebutan Mas Ardian." Ardian kembali tersenyum ke arah Mona. Ardian terus menatap kedua mata cantik Mona. Ia tatap lekat-lekat wanita cantik di sampingnya. Mona yang sadar karena terus ditatap oleh Ardian seketika menjadi gugup. Mona menjadi tidak percaya diri dengan pakaian serta make up-nya malam ini. "Kenapa Bapak, Mas maksud saya, terus menatap saya dengan tatapan seperti itu? Wajah saya aneh ya? Apa bajunya nggak cocok di tubuh saya?" "Kamu tahu kenapa saya selalu menatap kamu?" tanya Ardian. Tidak Mas." Mona yang sedikit menggelengkan kepalanya. "Mungkin karena saya jelek." "No, justru malam ini kamu sangat terlihat cantik Mona. Kamu benar-benar cantik malam ini menggunakan gaun ini," puji Ardian. Mona yang mendapat pujian dari Ardian selaku atasannya menjadi tersipu malu. Mona tidak menyangka seorang Ardian akan memuji dirinya. "Kenapa pipimu merah?" "Ah tidak." Mona yang seketika menyentuh kedua pipinya. "Ini karena make up saja, jadi merah," jawab Mona. Ardian yang melihat wajah gemas Mona kembali tersenyum. "Sebentar lagi kita sampai." "Hah? Cepat sekali." Mona yang seketika terkejut. "Kenapa kamu terkejut?" "Hahaha, kamu tidak perlu takut Mona. Kedua orang tuaku tidak memakan daging manusia. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi tetap saja Mas, saya takut kalau nanti kedua orang tua Mas Ardian tidak menyukai saya. Sekarang saya ini..." "Jangan dibahas. Kamu baik di mata saya dan keluarga saya." Ardian yang memberhentikan ucapan Mona begitu saja. Tidak lama mobil mewah pun sudah memasuki gerbang yang cukup tinggi dan melewati halaman rumah yang cukup panjang dan lebar. "Saya sangat jarang pulang ke rumah ini,"
dan datang jika hanya merindukan kedua orang tua saya, ucap Ardian. Kenapa, Mas? Tidak pernah pulang? Bukankah ini rumah Mas? Iya, tapi saya lebih suka tinggal di apartemen dibandingkan di rumah. Lebih mandiri dan lebih tenang, jawab Ardian. Begitu rupanya Mona yang mengangguk pelan. Mobil sudah berhenti begitu sempurna di depan rumah yang begitu megah dan tinggi. Mona yang melihat rumah besar bagaikan istana tersebut seketika terperangah. Tidak heran jika pemilik rumah sakit sebesar Wijaya tersebut memiliki rumah yang sangat besar. Sekarang mereka adalah keluarga kaya raya. Ayo turun, Mommy dan Daddy sudah menunggu di dalam. Mona yang mendapat ajakan dari Ardian seketika segera turun dari mobil. Sepanjang jalan jantung Mona semakin deg-degan. Sekarang akan bertemu dengan orang yang dia hormati di rumah sakit. Mona, tanganmu, ucap Ardian. Mona yang mendengar ucapan Ardian seketika mengangkat tangannya dan tidak lagi jemari Mona digenggam oleh Ardian begitu saja sambil berjalan. Mona yang mendapat genggaman dari Ardian seketika terkejut. Mona tatap wajah laki-laki tinggi di sampingnya. Supaya kamu tidak gugup, Ardian yang seakan tahu jika Mona terkejut dengan genggamannya. Mona yang mendapat jawaban dari Ardian hanya pasrah dan diam. Dengan kaki terus melangkah untuk masuk ke dalam rumah. Di depan rumah terdapat bodyguard berbadan besar dan tetap sudah membukakan pintu yang cukup tinggi dan kokoh. Selamat malam Tuan Ardian. Tuan Besar Santoso Wijaya dan Nyonya Besar Wulan sudah menunggu di dalam, ucap salah satu bodyguard, dan Ardian pun hanya mengangguk pelan.